Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melakukan servis motor Beat karburator yang masih tahun 2012. Oke, langsung kita ke TKP. Ini adalah motor Honda Beat karburator tahun produksi 2011 dan sampai dengan 2012. Generasi terakhir dari Honda Beat karburator. Sebelum kemudian berganti teknologi dengan sistem fuel injeksi. Walaupun sudah stop produksi, tapi peminat motor Beat karburator ini masih sangatlah banyak. Beat karburator ini termasuk motor matic yang gesit dan irit bila dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Cocok untuk dipakai di daerah perkotaan maupun pergunungan. Secara umur ataupun tahun produksi mungkin lebih tua daripada Honda Beat FI 2013. Akan tetapi harga second motor Beat karburator ini relatif lebih masih tinggi daripada motor Beat generasi pertama FI. Di sini saya akan melakukan servis ringan ataupun perawatan rutin yang meliputi pergantian oli mesin dan oli gardan, dilanjutkan pada pembersihan karburator dan filter udara serta penyetelan klep hingga pengecekan yang lain-lainnya. Untuk melepas karburator, kita perlu melepas terlebih dahulu joknya dulu dengan melepas 4 buah baut yang menggunakan kunci T10. Untuk memangkas waktu pengerjaan, sebaiknya jok tidak perlu dilepas semuanya, cukup digeser saja. Untuk menghindari baut manipul yang selek atau dol, sebaiknya melepas karburator cukup dari klemannya saja. Lepaskan selang hisap dan selang bensin, jangan lupa cuk otomatis pun ikut dilepas. Sedikit info saja bahwa di karburator Beat ini mengaplikasikan cuk otomatis yang secara fungsi sama dengan cuk model konvensional. Hanya saja cuk ini bekerja secara otomatis pada saat mesin dingin ataupun pertama kali dihidupkan agar mempermudah awalan ketika start. Kemudian kita buka baut 10 daripada filter udara. Box filter udara ini kita lepaskan bautnya agar bisa digeser ke belakang untuk mempermudah ketika kita membuka karburator. Lalu kita akan melepaskan 5 buah baut ulir pengikat daripada tutup filter udara ini. Kita akan mengambil saringan udaranya untuk kemudian kita bersihkan dengan menggunakan udara bertekanan atau udara kompresor. Jika baut box filter udara dalam posisi terlepas, maka dengan mudah kita melepaskan karburator untuk kemudian dilakukan pembersihan bagian luar dan dalamnya.
kita butuh alat adalah kunci 12 pas ring, kemudian obeng bolak-balik min plus atau sejenisnya untuk membuka bagian kabel gas, kemudian kuas dan baskom. Lalu kita menggunakan kunci 6 dan 7 untuk membuka bagian main jet, dan kita akan membersihkan dengan menggunakan karburator cleaner. Lepaskan baut 12 pengikat tali gasnya dengan memutar keduanya. Lakukanlah dengan hati-hati, jangan sampai merusak bagian-bagian komponen yang masih utuh. Nah, kita akan membersihkan terlebih dahulu. Kita menggunakan bensin ya. Bensin kita menggunakan selang yang ada pada motor tersebut. Dengan selang hisap kita hisap dengan mulut kita bisa. Lalu selang satunya itu adalah selang pengeluaran bensin. Bisa juga kita mengambil terlebih dahulu bensin dan dimasukkan ke dalam botol yang dilubangi untuk pembersihan bagian luar. Nah, kita akan membuka bagian atasnya dulu, yaitu adalah bagian karet vakum. Hal ini dilakukan agar karet ini bisa diamankan terlebih dahulu, jangan sampai terendam oleh bensin. Kalau hanya sekedar dibersihkan saja mungkin tidak bermasalah, tapi jangan sampai karet ini direndam untuk menghindari karet itu melar. Nah, setelah vakumnya dilepas, maka dengan bebas kita bisa melakukan pembersihan di bagian-bagian yang lainnya. Kita buka baut 3 baut di bagian mangkok, lalu kita akan membersihkan bagian dalamnya. Nah, jika baut karburator ini tidak bisa dibuka dengan menggunakan obeng biasa, maka kita gunakan adalah obeng mata gedor yang matanya itu lebih kuat daripada obeng biasa. Setelah longgar, barulah kita menggunakan obeng biasa. Lalu kita membuka main jet dengan menggunakan kunci pas 7, dan kemudian kita akan membukakan bagian pilot jet yang berfungsi pada putaran bawah sampai menengah. Masing-masing kedua spuyer ini yang biasa kita buka dan bersihkan bagian lubangnya. Jangan sampai lubang ini tersumbat kotoran ataupun berubah ukuran lubangnya. Nah, kita bersihkan dulu bagian luar ya daripada mangkok karburator ini, agar pas posisi terakhir kita pemasangan kita tidak usah menyemprotnya lagi. Kemudian kita akan membersihkan bagian dalamnya daripada karburator ini menggunakan karburator cleaner yang akan secara otomatis membersihkan sisa-sisa daripada bahan bakar tersebut, yang jika tidak dibersihkan akan menyumbat kepada lubang-lubang yang ada di dalam karburator. Sekecil apapun hambatan
Ini bisa menjadi terjadinya perubahan. Bisa jadi motor itu susah hidup ataupun kurang bertenaga dan lain sebagainya. Makanya kita perlu rutin membersihkan karburator ataupun melakukan servis ringan seperti ini dengan tujuan agar terjaga kondisi motor kita, tidak akan terjadi kendala yang bermasalah di jalan ketika kita sedang melakukan perjalanan. Servis ringan ini dilakukan antara 2 bulan sampai 3 bulan. Biasanya kita lakukan adalah servis berbarengan dengan ganti oli mesin. Karena jika keduanya tidak disatukan, biasanya akan lupa kapan waktu servis, lalu kapan waktu ganti oli. Nah, ini kita menyemprot bagian pilot jet dan main jetnya, karena ini adalah komponen yang paling berperan dalam kinerja motor, baik pada posisi putaran bawah, yaitu adalah posisi dimana kita masih pertama buka gas sampai dengan setengah putaran gas. Lalu adapun main jet yang kita buka menggunakan kunci 7 ini adalah berfungsi untuk putaran menengah sampai ke atas. Makanya kita bisa membedakan antara masalahnya ada di mana. Ketika putaran bawah maka tarikannya tidak ada, itu adalah fungsi dari pilot jet. Yang biasa terjadi pada karburator vakum ini adalah karet vakum yang sobek ataupun bocor, sehingga terjadi tenaga ngempos lalu susah hidup. Makanya posisi skep vakum ini atau membran ini harus selalu baik, dan bersihkan bagian botol skepnya agar pergerakan naik turunnya itu bisa lebih lancar. Jangan sampai kita menggunakan oli atau bahan-bahan pelicin tambahan. Hal itu karena akan mengakibatkan seret, karena oli itu akan membawa debu, menempelkan apa saja yang melaluinya. Maka disarankan ketika kita membersihkan membran karburator atau skep karburator tipe vakum ini, bersihkan saja menggunakan lap dan bensin saja, jangan diberi pelumas oli dan sebagainya. Mengencangkan baut pun harus benar-benar kencang dan tepat, jangan sampai kepala bautnya itu rusak, karena akan menimbulkan permasalahan ketika kita akan membukanya lagi. Jangan lupa untuk membersihkan filter udara dari sisa-sisa debu yang ada menempel pada filter udara ini. Semakin banyak debu yang masuk, maka akan menyumbat aliran udara yang masuk ke dalam karburator, dan akibatnya motor Anda terasa berat di putaran bawah ataupun atas, dan bensin akan terasa boros jika filter udara ini terhambat oleh debu dan kotoran. Karena perbandingan antara bensin dan udara itu lebih banyak akan terjadi adalah bensin yang akan keluar, karena aliran udara itu tidak lancar ataupun bahkan tertutup. Kebalikannya, jangan sampai filter udara ini tidak terpasang, karena jika filter udara ini tidak terpasang, yang akan terjadi itu adalah skepnya akan cepat kotor dan lecet ataupun baret. Kemudian yang terjadi adalah
motor tidak bisa langsam dan tarikan juga terhambat. Kemudian pasang kembali filter udara pada posisinya dengan memasang 5 buah baut yang dijadikan sebagai pengikatnya. Jangan sampai baut ini kendor ataupun tidak dipasang. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penyetelan klep motor ini dengan membuka dua buah baut 10 penutup head silinder. Kita akan melihat klepnya, celahnya seperti apa, apakah klep itu terlalu longgar ataupun terlalu rapat. Ini bisa berakibatkan kepada kinerja motor itu sendiri. Misalkan jika motor ini terlalu rapat klepnya,
maka yang terjadi adalah boros dan kompresinya terlalu rendah. Nah, dengan menggerakkan bagian selahan, kita memutar gigi ketang ini menggunakan selahan ya, dengan mengengkol-ngengkol sedikit demi sedikit. Nah, di situ ada tanda di bagian gigi sintik, itu ada tanda yang atas bawah, jadi seperti strip. Bila kita lihat secara langsung, ada tanda atau garis yang berada pada gigi sintik ini sejajar dengan blok silinder atas bawah. Bisa dilihat seperti apa garisnya. Nah, itu ada titik. Nah, titiknya itu ada di atas, tepat di atas. Lalu bagian garisnya itu seperti lurus dengan baut ya, dengan baut, dengan blok ya. Nah, ini titiknya ada di depan atau di atas. Kita akan menyetel ukuran klep ini menggunakan setelan pabrik saja, agar setelan ini agar enak kesana sini. Jadi artinya itu adalah enak buat jarak jauh dan jarak pendek. Nah, kita menggunakan kunci ring 9 ya, 9 ring dan L tapet, dan kita akan menggunakan puller 0,5 plus 0,10. Jika digabungkan ini adalah 15, 0,15. 0,15 itu adalah toleransi. Kita bisa menggunakan puller ini 15 lebih rapat. Itu artinya jika puller ini lebih rapat, kemungkinan itu perkiraan antara 0,14 sampai 0,15. Begitu juga dengan bawahnya. Jika kita menggunakan puller ini jadi 0,5 ditambah dengan 0,10, maka hasilnya itu adalah ini kan 0,05 dan puller 0,10. Jadi jika digabungkan adalah 0,15. Nah, untuk atas kita beri saja 0,15 ini lebih seret, seakan-akan itu adalah 0,14. Kemudian bagian bawah atau klep X ini kita berikan saja 0,15 pas. Jadi antara klep in dan klep X itu lebih longgar klep X daripada klep in. Alasannya ini adalah karena klep X menerima panas yang berlebihan daripada mesin dibandingkan dengan klep in. Kalau klep in itu cenderung lebih dingin karena udara yang masuk melalui filter udara lalu ke venturi karburator dan juga kepada manifold itu adalah udara yang seharusnya dingin. Jangan sampai udara itu panas yang mengakibatkan tenaga drop. Jadi kuncinya adalah di mesin itu adalah pendinginan. Jika mesin stabil suhunya, maka kinerja motor itu akan stabil pula. Tetapi bila sebaliknya, bila motor itu overheat atau terlalu panas, maka yang terjadi adalah penurunan tenaga dan bahkan kerusakan komponen. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan overheat ini adalah pertama dari oli yang sudah jelek, lalu setelan karburator yang terlalu
irit. Kemudian dari setelan klep ini terlalu longgar. Ya, makanya itu terjadi overheat atau terlalu panas. Nah, untuk saya pribadi menganjurkan setelan motor itu lebih baik kita mengacu kepada standar pabrikan saja. Jangan menggunakan setelan-setelan yang di luar dari standarnya jika ingin motor Anda tetap awet dan stabil. Tapi jika motor Anda ingin melakukan perubahan atau modifikasi pada mesin dengan tujuan untuk lebih akselerasi lebih cepat atau bagaimana, itu resiko ditanggung sendiri. Sebenarnya mudah, bukan tidak bisa untuk merubah suatu motor menjadi motor yang lebih kencang. Akan tetapi kembali lagi kepada penggunaan dan perawatan. Semakin kencang motor itu atau semakin ekstrim modifikasinya, maka perawatan pun akan lebih dibutuhkan. Dan untuk sebagian daripada kita untuk merawat motor itu sangatlah berat, beda dibandingkan dengan motor untuk kompetisi atau balapan. Motor untuk kompetisi atau balapan itu memang disetting secara khusus dan pemakaian pun secara khusus. Beda sama kita mau kemana-kemana pakai motor ini. Pemakaian seharian, pemakaian harian, dan pemakaian balap itu tentunya berbeda settingan dan berbeda perawatan. Lalu untuk penyetelan gas itu berada di bawah jok dengan membuka lubang yang ada di sebelah kanan dekat dengan sikring. Itu berhubungan langsung dengan skep atau batu kupu-kupu. Nah, di sini adalah setelan anginnya. Kita putar ke arah jarum jam dengan mentok lalu dibalikan sekitar 4 kali ya, 4 kali atau 4,5 setengah putaran. Jadi itu dianalogikan seperti berputar 360 kali 2 plus setengah. Di sini kita akan melakukan penyetelan udara atau penyetelan angin dari skrup udara dari samping. Kita putar ke arah jarum jam sehingga sampai mentok, lalu kita balikan lagi mencari putaran yang paling tinggi. Itu patokannya adalah 2 putaran setengah ke sebelah kiri atau putaran berbalikan dengan arah jarum jam. Setelah kita ketemu bagian RPM yang paling tinggi, maka kita bisa mengecilkan atau membesarkan dari bagian bawah jok. Ini adalah setelan gas. Setelan gas dimana kita menyetel sesuai dengan keinginan. Tapi bila diukur dengan RPM meter atau buat mengetahui putaran mesin, ini sekitar 1400 RPM, 1300 sampai dengan 1400 RPM, bahkan bisa mencapai 1600. Dikarenakan ini menggunakan CVT atau panbel, tentunya sangat berbeda dengan putaran mesin yang menggunakan tipe gigi transmisi biasa seperti motor bebek atau motor sport. Malahan untuk motor sport biasanya itu karena mesinnya berdiri, itu bisa menyetel langsam di kisaran antara 1500 dan 1600, mungkin hampir sama dengan putaran mesin matic ini. Jika motor sport atau motor laki itu berpatokan kepada oli
agar olinya lancar naik turunnya ke dalam bagian head. Tetapi untuk di Matic ini perhitungannya kepada kampas kopling. Ketika kampas kopling mulai bekerja itu pada RPM berapa, semakin kecil RPM mungkin semakin lambat ketika kopling itu bekerja. Mungkin sekilas seperti ini saja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Bukan berniat untuk menggurui atau mengajari, hanya sekedar berbagi dan sharing apa yang saya lakukan di bengkel. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa support dan dukungnya dengan cara like, komen, dan subscribe di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.